Pernah nggak sih kita lihat anak kita senyum-senyum sendiri pas lagi liatin HP-nya? Terus kita jadi mikir, ini anak lagi ngapain ya di dunianya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal dunia media sosial anak-anak. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa jadi pendamping terbaik buat mereka. Semuanya ini kita ambil dari panduan Parenting Abad 21. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari satu kutipan yang menurut saya mengubah cara pandang kita soal ini. Pertanyaannya itu udah bukan lagi, boleh atau enggak ya? Wah, kalau itu sih perdebatan zaman dulu. Pertanyaan yang paling penting sekarang itu, gimana cara kita mendampingi mereka? Nah, ini dia. Ini pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma jadi penjaga gerbang, sekarang kita harus jadi pemandu perjalanan mereka. Momen-momen kayak gini nih yang sering bikin kita para orang tua jadi agak-agak cemas kan? Nah, cerita pembuka dari sumber kita ini pas banget menggambarkan perasaan itu. Kita lihat anak kita kayak tenggelam di dunianya sendiri dan langsung deh muncul sejuta pertanyaan di kepala. Dia lagi nonton apa? Ngobrol sama siapa? Aman nggak ya? Oke, biar semua pertanyaan tadi terjawab, kita bakal bahas dalam 5 bagian utama. Pertama, kita coba intip ruang sosial baru mereka. Kedua, kita timbang-timbang manfaat sama resikonya. Ketiga, ini nih kuncinya, kesiapan emosional. Keempat, kita bahas peran kita sebagai orang tua. Dan yang terakhir, gimana caranya membangun keseimbangan digital yang sehat. Siap? Oke, bagian pertama, ruang sosial baru anak. Nah, langkah paling awal adalah kita perlu sedikit geser cara pandang kita nih. Buat anak-anak zaman sekarang, media sosial itu bukan cuma sekedar hiburan loh. Anggap aja ini tuh taman bermain versi digital mereka. Ya disinilah tempat mereka ketemu teman, belajar aturan main, dan ya tumbuh besar. Terus, kenapa sih ini penting banget buat mereka? Ya, karena disinilah mereka bisa coba-coba jadi siapapun untuk nemuin jati diri mereka. Di sini juga tempat mereka bangun pertemanan, nunjukin minat mereka, mau itu soal game, soal seni, apapun lah. Dan ya tentu aja cari pengakuan dari teman-temannya. Ini tuh panggung digital tempat mereka bertumbuh. Tapi di panggung digital ini, taruhan emosinya itu tinggi banget. Semuanya serba instan, termasuk umpan baliknya, dan seringkali nggak seimbang. Bayangin deh, buat otak remaja yang masih berkembang, satu aja komentar negatif itu rasanya bisa jauh lebih nusuk daripada 10 pujian. Nah inilah kenapa mereka bisa jadi rapuh banget di dunia online. Oke, sekarang kita lihat dua sisinya ya. Biar kita bisa jadi pendamping yang baik, kita nggak bisa cuma fokus ke yang serem-seremnya aja. Kita harus adil, lihat manfaatnya apa, tapi juga tetap waspada sama risikonya. Yuk, kita bedah. Nah, coba lihat. Di satu sisi ada manfaatnya. Medsos bisa jadi jendela dunia buat mereka. Bisa jadi tempat mereka ngasah kreativitas, atau sekedar buat jaga hubungan sama teman-temannya. Tapi di sisi lain ada risikonya. Ada tekanan sosial buat tampil sempurna, ada yang namanya cyberbullying, dan tentu aja masalah privasi. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Coba kita bahas sedikit lebih dalam soal cyberbullying atau perundungan cyber. Ini beda banget sama perundungan di sekolah yang selesai pas bel pulang. Kalau yang ini bisa terjadi 24 jam nonstop, bisa masuk ke kamar anak, tempat yang harusnya jadi paling aman buat mereka. Dan parahnya, jejak digitalnya itu susah banget dihapus. Jadi apa dong benteng pertahanan terbaik kita? Jawabannya bukan aplikasi mata-mata yang paling canggih, bukan. Tapi ini, kita harus ciptakan ruang aman di rumah. Ruang di mana anak tuh tahu mereka bisa cerita apa aja ke kita. Termasuk pas mereka bikin salah, tanpa takut kita marahin atau hakimi. Percaya deh, kepercayaan itu perisai paling kuat buat mereka. Nah, ini nyambung banget ke faktor penentu yang sebenarnya, yaitu kesiapan. Kita kan seringnya nanya, umur berapa sih yang pas? Tapi sumber kita ini ngajak kita buat ganti pertanyaannya jadi, anak saya udah siap belum secara emosional? Karena ternyata umur itu cuma angka. Kedewasaan emosional itu kuncinya. Memang sih kebanyakan platform media sosial itu kasih batas umur 13 tahun. Tapi kita harus anggap angka 13 ini cuma sebagai garis start ya, bukan garis finish. Nggak ada ceritanya anak langsung jadi dewasa secara emosional begitu tiup lilin ulang tahun ke-13. Nggak semudah itu. Jadi, inilah pertanyaan paling penting yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri. Cukup kuat nggak ya pondasi emosional anak kita buat ngadepin ibaratnya badai perbandingan, kritik, dan pujian yang bakal mereka temui setiap hari di dunia maya? Terus, tanda-tandanya apa aja kalau anak udah siap?
Nah, kita bisa lihat beberapa di antaranya di sini. Coba kita cek, apa dia udah bisa ngelola emosinya kalau dikritik? Apa dia udah ngerti kalau nggak semua orang di internet itu baik? Apa dia tahu cara jaga privasi? Dan yang penting, gampang kepengaruh sama teman-temannya nggak? Ini nih, bekal yang jauh lebih berharga daripada sekedar angka di akte kelahiran. Oke, kita udah paham tantangannya. Sekarang, yuk kita bahas peran kita. Ini penting banget. Tugas kita itu bukan jadi polisi digital yang patroli 24 jam. Misi kita adalah jadi pendamping. Jadi semacam navigator yang mereka percaya buat ngebantu lewatin medan yang ya cukup rumit ini. Kuncinya cuma satu, dialog. Bukan ngintip HP mereka diam-diam ya, karena itu malah bakal ngerusak kepercayaan. Coba deh mulai dari obrolan santai. Tanya aja, aplikasi apa sih yang lagi rame sekarang? Atau, pernah nggak kamu lihat sesuatu online yang bikin kamu ngerasa aneh atau nggak nyaman? Santai aja, yang penting terbuka. Nah, salah satu cara paling ampuh itu adalah bikin kesepakatan keluarga bareng-bareng. Coba kita lihat contohnya di sini. Misalnya, 1. Akun harus privat. 2. Jangan asal terima permintaan teman dari orang asing. 3. Jaga info pribadi. 4. Sepakati batas waktu main gadget. Dan 5. Orang tua boleh lihat aktivitasnya, tapi dengan terbuka, bukan diam-diam. Kalau anak dilibatin bikin aturan ini, mereka bakal lebih ngehargain. Ini bukan soal ngekang, tapi soal bikin pagar pengaman bareng. Dan jangan lupa satu hal yang paling penting. Anak itu peniru nomor 1. Mereka liatin loh gimana kita nanggepin komentar di medsos atau apakah kita taruh HP pas lagi makan bareng. Jadi kalau kita mau mereka bijak di dunia digital, ya kita harus kasih contoh duluan. Sesimpel itu. Akhirnya kita sampai di tujuan utamanya, membangun keseimbangan digital. Tujuannya simpel banget kok. Kita mau dunia online itu jadi pelengkap yang bikin hidup anak lebih kaya, bukan malah jadi pengganti dunia nyata mereka. Gimana caranya? Ada beberapa strategi praktis nih. Ciptakan waktu bebas gadget bareng keluarga. Dukung hobi mereka yang nggak ada hubungannya sama layar. Dan ini yang paling penting. Rayakan prestasi mereka di dunia nyata. Pujian kita waktu dia ngegolin di lapangan atau dapat nilai bagus itu jauh lebih berharga. Ini nunjukin ke mereka kalau pengakuan terbaik itu datang dari kehidupan nyata, bukan dari jumlah likes. Jadi, pada akhirnya inilah inti dari peran kita. Di tengah dunia digital yang berubah-ubah terus, kita nggak mungkin bisa ngontrol setiap klik atau setiap pesan yang mereka terima. Tapi kita bisa jadi kompas buat mereka, jadi penunjuk arah moral sekaligus pelabuhan yang aman, tempat mereka bisa bersandar kalau lagi merasa tersesat atau terluka. Penting banget buat kita ingat, media sosial itu pada dasarnya netral. Dia cuma alat. Ibarat palu bisa dipakai buat membangun rumah yang indah, tapi bisa juga dipakai buat menghancurkan. Kekuatannya itu ada di tangan yang megang, di tangan kita, dan di tangan anak-anak kita. Dan ini membawa kita semua kembali kepada Anda, para orang tua. Pada akhirnya, dampak media sosial buat anak itu bukan ditentukan sama algoritmanya yang canggih, bukan, tapi ditentukan oleh bimbingan dari Anda. Jadi, pertanyaan terakhir bukan untuk kami, tapi untuk Anda renungkan. Bagaimana Anda akan membantu anak Anda menggunakan alat ini dengan bijak?